Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So we are from the 7 group, and today we are going to deliver our material, and material is about tense and aspect. And before we begin our presentation, let us introduce ourselves. My name is Muhammad Bizakir, as a presenter, also a moderator. And my name is Fahmi Ramadan, as a presenter. And my name is Rina Nuria as presentation. Masukin dulu ya. Kelihatan ini? Udah kelihatan? Udah. Okay. So for the first material will be given by me. Tense and aspect. This chapter is talking about how English grammar allow us to locate event in time, tense, in relation to the time of speaking or writing, and about grammatical signal regarding the sentence notation of how an event is distributed in time, aspect. For instance, it is viewed as ongoing or repeated or characterized as compressed to a point. Jadi sebenarnya tenses berguna untuk menunjukkan lokasi suatu tindakan atau pernyataan dalam waktu. Seperti yang kalian ketahui, tenses itu terdiri dari present, past, and future. Dan kehadiran tenses ini selalu datang bersamaan dengan hadirnya aspek. Aspek secara sederhana menyatakan kapan atau bagaimana suatu tindakan terjadi. Hey, next. Sekarang kita lihat tabel berikut, yaitu support level for tense aspect combination. Jadi ini adalah tabel yang kombinasi antara bagian kombinasi antara aspek dan tense dengan contohnya. Kita bisa lihat ada past tense, present tense, and future tense. Lalu sini saya kata kerjanya mengambil contohnya see, melihat ya. Dalam present tense see bentuknya masih menggunakan see, tapi dalam past tense atau past simple kita menggunakan kata kerja kedua yaitu saw. Sedangkan future tense kita menggunakan will, kata tambahan will, and then kata kerja see. Lalu untuk past progresifnya kita tinggal ditambah dengan to be untuk past progressive, dan untuk verbnya kita tambah ing. So for past tense like was seeing or were seeing tergantung subjeknya. Dan untuk present progressive karena masa sekarang maka ditambah to be juga, to be-nya yang to be sekarang juga seperti am, is, are. Dan untuk future kita hanya tinggal menambahkan be. Contohnya will be seeing. And then yang paling bawah itu ada past perfect, present perfect, and future perfect. Past perfect. Di sini kita menggunakan kata kerja yang ketiga, di mana kata kerja ketiga dari see ini adalah seen, see, saw, seen. Oke, jadi untuk past perfect adalah have seen, untuk present perfect adalah have, has seen, untuk future perfect adalah will, have seen. Selalu diingat kalau untuk future selalu ada kata will. Oke, next. So, tenses harus dijelaskan dalam kaitannya dengan waktu pengucapan yang menjadikannya fitur deiktik dari bahasa. Dalam kasus langsung, present tense menunjukkan bahwa pengirim menggambarkan situasi tersebut sebagai dalam interval waktu, termasuk waktu ucapan, cara lampau sebelum waktu ucapan, dan masa depan setelah waktu ucapan. And there is no one-to-one match between the tense and aspect form. Jadi tidak ada kecocokan satu-satu antara bentuk aspek dan bentuk tense, dan aspek dan makna yang ditandai oleh bentuk-bentuk itu. Dan bentuk yang menyediakan tense dan aspek adalah penanda eksplisit yang tercantum di bawah ini. Ini ada contoh-contohnya. Ada dari jadi ada unmarked form of phrase yaitu see, look, can, and for instance, and then auxiliary verb will have be, and irregular form of verb saw, seen, saw, and then blah blah blah, and inflectional suffixes seperti past tense. Kalau past tense ini usually written, jadi kalau untuk past tense
biasanya kita menambahkan ed di akhir katanya ya, di akhir kata kerja. Hanya untuk present tense, biasanya kita tinggal menambahkan s di akhir kata. For example, like goes, sees. And then for progressive ing, kita hanya tinggal menambahkan kata ing di akhir kata kerja. Seperti contohnya, singing, merging. Oke, dan sini ada kenapa ada am, ada was. Jadi untuk mengingatkan ya, harus ada to be dulu sebelum memakai progressive ing ini. Dan untuk past participle, for example seperti has seen and have helped. And then next, okay, present, past, and future. Present, instance where the tense called present it use reference to events and that occur or exist in a period of time that include the time. So di present ini ini kita akan membahas penjelasan dari contoh present past, and future. Contoh di mana tense yang disebut present digunakan dengan mengacu pada peristiwa dan keadaan yang terjadi atau ada dalam waktu periode yang mencakup waktu pengucapan. Seperti contohnya ini, he drive for golf, that dog is happy, it's wagging its tail. So ini adalah contohnya. Jadi present tense ini digunakan mengacu pada peristiwa dan keadaan yang terjadi dan berada dalam waktu yang mencakup waktu pengucapan. Lalu next slide ada dari past. The example in A show the past tense in a basic use for communication. Jadi contoh dalam A menunjukkan bentuk lampau dalam penggunaan dasarnya untuk komunikasi tentang peristiwa dan keadaan yang terletak pada waktu sebelum waktu pengucapan. Kata keterangan pada contoh yang A ini ya, pada jam 7 pagi ini muncul sebelum waktu pengucapan. Dan waktu yang menunjukkannya tidak termasuk waktu pengucapan. Seperti ini yang contohnya A. We ate at 7 o'clock in this morning. Okay. And then next. Prediction is the characteristic function of the modal auxiliary verb will, as in A. Okay. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa will ini merupakan futurity dari future tense. So, contoh dari A ini adalah future tense, dan yang B ini you will get a chance in the coffee break tomorrow morning. Nah di B ini jadi will ini kita ini menggunakan grammatical mark of future tense, yaitu tomorrow morning. Dan contoh yang C, is going to stay at home and look after the kids. So di C ini tidak menggunakan will. Berarti will itu bukan satu-satunya cara untuk menandakan keakanan atau masa yang akan datang. Seperti contohnya ini, yaitu bisa diganti dengan going to plus verb. Dan contohnya ini he's going to stay. Itu merupakan bentuk futurity juga. Okay, I think that's all from me, and kita lanjut ke presenter berikutnya, yaitu Rina. Please, time is yours. Okay, thank you for moderator. I will explain about tense and adverbial. Past, present, and future relative to the time of utterance have links with various deistic adverbial as shown in the table below. The table shows in the compatibility of some deistic adverbial with past, present, and future time. Jadi, di dalam tabel ini bisa kalian lihat bahwa tabel ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian past time. Past time itu menunjukkan waktu pada masa lalu, such as then, last year, last birthday, yesterday. Dan pada bagian kedua menunjukkan waktu present time atau waktu pada masa sekarang. Bagiannya tuh ada now, at present, nowadays, today, this week, and this year. Dan pada bagian ketiga menunjukkan waktu future time. Future time itu ada then, next year, in
45 minutes and from now. Next. Belum, masih yang tadi. Jadi pada tabel ini, the tense form called present simple and present progressive can be used with adverbial such as in 45 minutes from now. For example, Mark Lawson is here in 45 minutes. The next example is she lecture in Milton Keynes tomorrow, and he is visiting Scotland next year. Contoh yang tadi saya berikan itu termasuk ke dalam future time karena menggunakan 45 minutes, menggunakan tomorrow, and next year. Next. Okay, the next material is aspect. Aspect is about grammatical resource for counting the time profiles of state and even within an interval of time. Jadi maksudnya tuh di sini aspek adalah sebuah aspek adalah sesuatu yang membahas tentang gramatikal untuk menyandingkan profil waktu negara bagian dan kejadian dalam suatu waktu interval tertentu. Next. Kind of aspect. Yang pertama itu bagian dari aspek ada habituality and simple aspect. The adverb notice trigger habitual interpretation of present tense clause as in. Jadi maksudnya kata keterangan saat ini memicu kebiasaan interpretasi dari klausa present tense. Contohnya seperti di bawah. Yang pertama ada she love music nowadays. Dan dalam kurungnya itu termasuk state. Berarti ini termasuk ke dalam kalimat kayak negara bagian. Jadi ntar dijelasin dalam tabel berikutnya ada. Yang kedua, contohnya ada he drink decaffeinated coffee nowadays. Jadi kalimat ini termasuk ke dalam activity. Dan yang bagian ketiga, little Maurice brush his teeth by himself nowadays. Ini termasuk ke dalam kalimat accomplishment. Dan contoh yang terakhir, the clown pops the balloon nowadays. Ini termasuk ke dalam achievement. Next. Penjelasannya ada di. Nah, pada tabel ini kita akan membahas tentang berbagai kalimat yang semuanya memiliki kebiasaan sebagai interpretasi yang mungkin. Yang pertama, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada past simple. Tadi contohnya sudah dijelaskan ya pada slide yang di atas. Itu ada she love music nowadays, she love music. Dan maksud dari past simple ini, she love music itu she love music pada past simple, present simple she love music, future simple she will love music. Yang tadi sudah dijelaskan sama Mupli, ini tuh jadi lebih kepada kebiasaan orang pada masa lalu, pada masa sekarang, dan masa yang akan datang. Begitupun dengan contoh-contoh di bawah-bawahnya, yang he drink decaffeinated coffee, he drink yang sampai the clown pop the balloon. Jadi maksudnya tuh ini semuanya tuh dalam 4 sentence are about habitual matters, termasuk ke dalam. Jadi contoh tabel ini tuh yang 4-nya termasuk ke dalam habitual matters.
misal ini tuh digunakan untuk memberitahu kita apa yang misalnya yang he drink decaffeinated coffee misalnya dia akan minum kopi setelah makan malam. Namun yang ingin disampaikan di sini tuh bisa diartikan sebagai pernyataan tentang kebiasaan dia minum kopi di masa lalu sama seperti dia minum kopi tanpa kafein di masa itu. Dan begitupun pada contoh si Love musik juga. Dia pada masa lalu menyukai musik dan menjadi kebiasaan pada masa sekarang dia menyukai musik juga. Dan pada masa yang akan datang pasti dia akan menyukai musik. Oke, next. Masih ada? Oh, udah. That's all enough for me. I bring back to moderator. Okay, thank you for the material. And the next material will be given by Fahmi. Please, time is your Fahmi. Okay, thanks to moderator. Now I want to present about the second aspect or the second point is progressive aspect. Progressive aspect is marked by be plus verb ing, and semantically it downplays the onset and ignore the end of an event, focusing instead on this middle phases. Presenting it as an ongoing activity, this way portraying an event as drawn out in time, particularly at the beginning of narrative. The background to other events is often stated is in a clause with progressive aspect. Jadi pada progresif kali ini kita akan membahas atau mengembangkan peristiwa yang seperti yang berlangsung dalam waktu gitu. Tentunya di progresif aspek kali ini memiliki formula, yaitu dengan adanya be lalu verb dan ing. Baik, kita langsung ke the example. Next. For the first example is Harry, the bus is leaving. Nah, this is the statement from the progressive aspect ya. The progressive aspect is disregard the end of an event is clearly seen is an effect that it has on the intent with situation of the accomplishment type. Jadi pada pengertian dari contoh pertama ini atau dalam aspek progresif ini merupakan suatu peristiwa yang terlihat jelas ada efek yang dimiliki dengan suatu jenis pencapaian gitu. Ini di sini kita bisa lihat Hari the bus is leaving. Itu maksudnya bis tersendiri itu akan siap-siap untuk berangkat gitu. Nah, lalu the second example, the film demonstrates the building. Nah, argumentatif dari progressive aspect yaitu the building come down. Jadi maksudnya firma ini meruntuhkan, maksudnya bukan kayak merobohkan bangunan, tetapi bangkrut gitu. Bangunan tersendiri bisa bangkrut oleh firma tersebut gitu. Nah, so the firm has demolished the building. Nah, di progressive aspek kali ini itu di dalam argumentatif dinamakan dito ya. Lalu the last is the firm has demolished the building. The argumentatif dari progressive yaitu does not entail. So the next, kita langsung yang ke poin yang kedua, yaitu poin yang ketiga mungkin ya, yaitu tentang perfect aspect. Tentunya pada perfect aspect di sini, in English it is the combination of
the auxiliary have or have, has or had in front of the past participle form of a verb that marks what is called perfect aspect. That perfect is widely used as traditional term. We are stuck with it. It does not have any connotation exactly right or ideal. The perfect is used to indicate occurrences in the aftermath of on the event of states. Uh, Boleh langsung ke example. Nah, sorry, so someone something wrong. Jadi untuk example mungkin gini, a sequence of two utterances spoken to me by a person whom English was a foreign language. Jadi ada dua person whom English was foreign language. Nah, hey, did you hear what happened to a Japanese airplane? B, the pilot has lost control of it. Nah, this is the statement from perfect aspect. We can see this. I put a query marks indicating semantic oddity in front of B because the aircraft had crashed into a mountain the previous day with the loss of all on board. I would only have used present perfect marking in the second sentence if there was still a change at the time of utterance of the pilot regaining control. The plane having been destroyed, we were in the history, not merely the aftermath of the pilot losing control of it. Nah, jadi yang tadi itu merupakan statement dari perfect aspect ya, dari antara dua contoh yang tertera pada example kali ini gitu. Oke, that's from me. Thank you. I bring back to Bunirato. Thank you for the material, Fahmi. And now we are going to the last material that will be given by Rina. Please, Rina. Oke, saya akan membacakan summary artikel tentang judulnya itu tentang tense and aspect in third conditional semantic. Article discuss a basic set of example involving various tense and aspect contraction in English and have presented respective formal semantic analysis of the data. Although many problems remain, it is clear that the precise nature of formal semantic analysis allows us to acquire many interesting findings about natural language, tense and aspect contraction. Next. Udah sih gitu. Next. This article show in simple possible term how the standard truth conditional semantic framework deal with basic data involve various tense and aspect form in English. Although article only discuss English example, the idea is that the overall approach can be applied to any language. Start with a provisional definition of the term tense and aspect and some basic terms to be used in the article, and discuss some difference between an artificial logical language such as tense logic and natural language, but also point out that the former does have lot of contribute to our understanding of natural language tense system. The next 4 sections show how the standard formal semantic system, which is a sophisticated descendant of the logical or philosophical tradition in semantics, deal with an embedded tense, the progressive, the perfect, and embedded tense. It is hoped that this work also serves the purpose of introducing a formal semantic viewpoint to those who are
unfamiliar with it. Okay, thank you, Rina. So that's all from our group. And billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.